Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa liman nawaina wa manawa masyayikhuna wa manawa waliduna minan niyati salihat wa khususan li muallifi hadhil kutub al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin, tasawuf kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Halaman 26 ya. Mana tuh batasnya? Kataku. Oh iya. Dan sekalian barang yang disebut itu, gitu ya. Kataku, kata Imam Ghazali maksudnya. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang lalu kita sudah baca kapan Rasul itu menyuruh para sahabat untuk lebih senang sendiri daripada gabung sama banyak orang. Yang namanya uzlah ya. Ya kenal sekadar kenal, tapi nggak terlalu banyak ikut terlibat dengan pergaulan orang-orang. Itu kapan disuruh seperti itu? Yang lalu itu banyak ketika orang udah banyak yang khianat, kemudian dikatakan sudah banyak yang pandai ngomong aja, tapi ilmunya sedikit. Nah, kata Imam Ghazali mengomentari hadis-hadis tentang anjuran uzlah yang lalu, anjuran menyendiri yang lalu, kata Imam Ghazali, dan sekalian barang yang disebut itu, di dalam beberapa khabar ini, engkau lihat dengan matamu pada zaman engkau dan ahlinya. Kata Imam Ghazali, semua sifat-sifat yang disebutkan di hadis itu, kalau begini sebaiknya kau menyendiri aja. Kalau sudah banyak amanah yang dikhianati. Kalau seandainya udah banyak yang pandai bicara tapi tidak berilmu. Kalau begini, nah. Itu semua kata Imam Ghazali, kau lihat, udah ada di zamanmu sekarang. Bukan zaman kita ya. Zaman siapa itu? Zaman Imam Ghazali. Abad kelima, 500 Hijriyah. Sudah 1000 tahun yang lalu. Kata Imam Ghazali, 1000 tahun yang lalu. Itu udah ada semua tuh. Yang di hadis-hadis itu sudah ada pada zamanmu dan sudah ada pada ahlinya, artinya pada orang di zaman itu. Nah, maka tilih olehmu bagi dirimu, bagi diri. Jadi sekarang tinggal perhatikanlah dirimu. Mau uzlah atau enggak? Masih mau banyak bergaul dengan orang-orang yang justru melemahkan ibadah kita? Masih banyak mau bergabung dengan orang yang banyak khianat? Masih banyak mau bergabung dengan orang-orang yang justru akan membawa kita kepada keburukan, atau mau menyendiri aja?
Tapi yang lalu ya sudah kita terangkan bahwa kawan itu ya milih-milih. Kalau kawan ini bagus ya nggak apa-apa, kita bersama dengan dia terus. Tapi kalau ternyata secara umum itu orang sudah makin banyak yang buruk pergaulannya. Nah, ya alhamdulillah lah di Kuala Tanjung ini kumpul-kumpul di majelis begini ini udah banyak. Terus digalakkan. Ini alhamdulillah ada MPHU, ada lagi majelis-majelis yang lain, terus ditambah terus biar mereka punya banyak pilihan. Ngimbangin majelis-majelis warung kopi, ngimbangin majelis-majelis judi, ngimbangin majelis-majelis anak-anak muda yang kadang buang-buang waktu. Nah, supaya mereka punya tempat untuk mengantarkan mereka kepada kebaikan. Tapi kalau seandainya lingkungan itu secara umum itu sudah lebih banyak majelis nggak baiknya, ya kayak di kota-kota sana lah. Nggak pernah kita dapati ada majelis, kecuali yang sesekali lah ya, yang lebih ramai daripada kayak Carrefour-nya, yang lebih ramai daripada plaza-plazanya. Pasti plaza itu lebih ramai daripada majelis-majelis ilmu. Artinya kata Imam Ghazali yang seperti itu udah ada di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Nah, kemudian bahwasannya kata Imam Ghazali ini, salaf yang salih, ulama-ulama terdahulu, salafus salih bahasanya. Nah, ulama-ulama terdahulu yang salih, yang baik, rahimahumullahu ta'ala, telah berhimpunlah mereka itu, ini berhimpun ini sepakat artinya ya. Ini bahasanya ajma'u, kalau bahasa Arabnya artinya sepakat. Mereka telah sepakat, telah berhimpunlah mereka itu atas menakuti daripada zaman mereka itu. Mereka sepakat untuk mewaspadai zaman di mana mereka berada. Imam Ghazali itu waspada dengan masa di mana beliau hidup. Begitu juga Imam Junaid Al-Baghdadi itu merhatiin masa dia hidup itu gimana. Mereka sepakat untuk mewaspadai masa mereka hidup. Dan akan ahlinya, dan mereka juga wanti-wanti ini orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini mana yang baik-baik, mana yang buruk gitu. Dan memilih mereka itu akan uzlah. Akhirnya mereka memilih untuk banyak menyendiri. Uzlah, menyendiri saja. Gak usah terlalu banyak bergaul. Nah, tapi pasti tetap bergaul. Karena kalau enggak akan sampai sanad keilmuan kita kepada mereka. Artinya mereka itu bergaulnya di majelis gitu. Kalau betul-betul mereka uzlah kayak Imam Ghazali nih, yang bilang bahwasannya beliau tuh uzlah, seandainya betul-betul nggak berhubungan sama manusia, nggak ada sanad kita sampai ke beliau kan gitu. Artinya kan beliau tetap juga punya hubungan, tapi lebih memilih hubungan yang kaitannya itu kepada agama, atau nggak banyak hubungan-hubungan yang kosong lah daripada syariat, daripada kebaikan. Intinya kalau ditanya lebih banyak menyendirinya daripada ngumpul-ngumpul sama orang. Ini apa? Kalau anak sekarang tuh ada kebiasaan nongkrong namanya. Nongkrong. Yuk nongkrong di mana? Nah, orang yang uzlah nggak akan suka seperti itu. Orang yang uzlah nggak akan suka seperti itu. Mending di rumah aja. Di rumah aja pun kadang anak istri itu udah bikin nggak bagus. Nah, sampai besuluk sebagian orang kan gitu. Apalagi dengan tongkrongan-tongkrongan di luar. Nah, jadi mereka lebih banyak memilih untuk uzlah. Yakni mengasingkan dirinya dan menyuruh dengan yang demikian itu. Dan mereka bukan hanya cuma mengasingkan diri, tapi nyuruh orang ikut mengasingkan diri. Dan wasiat, dan mereka berwasiat dengannya itu, yakni berpesan mereka itu dengan dia. Mereka berpesan supaya orang itu jangan terlalu banyak bergaul. Dan tiada syak bahwasannya mereka itu adalah, mereka itu terlebih melihat dan memberi nasihat. Dan udah nggak diragukan bahwa salafun as-salih, ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, itu pandangannya lebih tajam dan nasihatnya itu lebih tepat.
Jadi kalau mereka itu memandang di zaman mereka itu adalah bagusnya itu menyendiri, maka itu udah yang paling tepat. Kalau mereka memandang bahwa di zaman mereka itu tak baik banyak bergaul, itu udah nasihat yang lebih pas. Karena udah nggak ada keraguan sama kita. Kira-kira nih kalau orang sekarang menasehati kita, lalu ada Imam Ghazali nasihati kita, siapa yang nasihatnya lebih tepat untuk kita? Imam Ghazali. Kira-kira kalau ada orang sekarang memandang satu hal yang berkaitan dengan agama dengan pandangannya Imam Ghazali, siapa yang pandangannya lebih tajam? Pasti Imam Ghazali. Nah, kata Imam Ghazali, ulama-ulama terdahulu itu lebih tajam pandangannya daripada kita. Lebih ngerti cara menasehati kita. Dan mereka menasehati untuk tidak terlalu banyak bergaul. Mohon maaf, bukan nggak boleh bergaul artinya memutuskan silaturahim, enggak. Cuma kurangi komunitas-komunitas yang kurang pas. Kurangi nongkrong-nongkrong yang tidak menghasilkan manfaat akhirat. Kurangi apalagi lah. Ya kalau sekedar misal nih, kita mau jaga kesehatan, kita punya hobi main bola kah, atau punya hobi naik sepeda, ya udah sekedar kumpul naik sepeda, habis itu pulang udah. Sekedar untuk jaga kesehatan, kalau sakit nanti nggak bisa ibadah, ya boleh. Artinya nggak usah banyak duduk terus ngobrol ngalor ngidul yang nggak jelas. Kita banyakin duduk di majelis ilmu, banyakin untuk urusan-urusan yang bermanfaat. Ada sebagian orang betul-betul itu nggak bisa diajakin omong kosong, itu nggak bisa. Males betul omong kosong. Almarhum Ustaz Hafiz Yazid itu pernah mewanti-wanti kami, kalian kalau seandainya datang raya ke rumahku, aku nggak pandai ngobrol, katanya. Aku nggak pandai cerita. Jadi bagus kalau kalian datang kita cerita kitab aja. Kadang kan kita duduk sama guru gitu bingung tuh, ngomong apa ini betahmu gitu. Dan beliau udah bilang, udah kalian datang, kalian buat pertanyaan, kalian bawa aja, kita cerita kitab aja. Nah, kadang saat sehat, siapa bikin kue itu nggak mau tuh beliau tuh. Ya mungkin menurut kita basa-basi, menurut beliau tuh buang-buang waktu yang seperti itu. Jadi beliau kalau datang udah cerita kitab. Datang misal, dan itu sebenarnya saya pribadi pun lebih suka gitu. Kadang kan kita bingung gitu kan, tamu diam, kita diam, ya mending pulang gitu udah. Karena kita kalau bertamu ke rumah guru gitu bingung. Nah, jadi kalau mau bertamu ke rumah guru pikirin aja ada masalah apa ini nanti. Datang ke sana, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, sehat. Gak lagi sibuk, nggak mau kemana, ada disuguhi minum, makan, Ustaz ada pertanyaan. Nah gitu ada lebih pas. Kalau sama guru gitu lebih pas. Nah, kalau gurunya model Ustaz Hafiz Yazid ya. Kalau guru-guru lain ada juga yang suka ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Itu Ustaz Hafiz itu sampai bilang begitu. Nah itu lebih bagus tuh. Daripada ngobrol-ngobrol nggak jelas, buang-buang waktu. Beliau bilang begitu sama kami. Makanya saya ke sana, ingat saya waktu hari raya terakhir sebelum beliau wafat, saya ke sana, itu saya udah nanyain hukum aja. Saat kitab yang cocok untuk gini-gini apa? Kalau ada masalah begini-begini itu gimana? Nah itu sampai beliau, kalau kayak gitu mungkin kalau lagi seriusnya menurunin kita kan jadi hidup tuh, suasana bermanfaat. Walaupun judulnya silaturahim. Nah, ada juga sebagian ustadz, sebagian guru, ini raya pun nanya-nanya masalah hukum. Ada juga yang begitu. Raya ini, tapi saya lagi nanti pas ngaji, ada juga yang begitu. Tapi kalau saya justru lebih suka begitu. Karena saya juga bukan bangsa yang bisa ngidupin suasana obrolan. Jadi kalau udah diem tamu, saya diem. Semua apa ini? Nah, maka mending udah list aja beberapa pertanyaan gitu cerita. Ustaz, kalau hukum gini gimana, hukum gini gimana, itu lebih enak. Nah, jadi jangan banyak nongkrong, ngobrolin yang nggak ada gunanya. Kemudian yang berikutnya, dan bahwasannya zaman itu tiada kemudian daripada mereka itu kebajikan, yakni baik daripada barang yang ada dahulu, tetapi adalah terlebih jahat. Oh ya Allah. Dan terlebih pahit. Bingung gitu bahasanya gimana tuh? Ini. Dan bahwasannya zaman itu tiada kemudian daripada mereka itu kebajikan, yakni baik daripada barang yang ada dahulu,
tetapi adalah terlebih jahat dan terlebih pahit. Apa maksudnya? Mutar-mutar bahasanya. Maksudnya, kata Imam Ghazali gini, ini mengamalkan hadis Nabi ya. Ma min ayyamin illa wa ma ba'daha syarrum minha aw kama qala. Tidak ada satu hari pun kecuali yang hari setelahnya itu lebih buruk dari hari itu. Besok secara keseluruhan tapi ya, secara keseluruhan. Bukan secara individu. Individu bisa, kita pribadi bisa besok lebih baik dari sekarang. Tapi dunia ini secara keseluruhan esok itu akan lebih buruk dari sekarang. Lusa lebih buruk daripada esok. Seterusnya begitu. Itu udah kata Nabi. Tidak ada satu hari kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada hari itu. Kalau ulama pada zamannya itu sudah bilang sekarang di zaman kita udahlah, udah buruk. Apalagi sekarang karena makin terus menuju akhirat dan menuju kiamat itu pasti akan menuju ke sesuatu yang buruk. Kecuali di zamannya Imam Mahdi nanti. Tapi kalau selain itu, yang esoknya itu akan lebih buruk daripada. Bandingkan coba. Kita kecil sama sekarang. Dulu saya kalau masih kecil gitu, pigi saya main di daerah sana, itu mau pergi ke ladang, dulu ada kebun tembakau, ada kebun tebu, main-main pinggir sungai, naik sepeda jauh-jauh. Emak saya nggak begitu khawatir gitu. Sekarang anak sekolah, kalau rumahnya dengan sekolah itu udah sampai 2 kilo atau berapa, nggak ada yang diizinin naik sepeda, saya rasa. Takut culik. Nah, takut culik. Dulu nggak ada cerita begitu. Ngejar layangan sampai ke kampung sebelah. Nggak ada cerita takut begini begitu. Saya ingat kelas 1 SD, saya ngaji agak jauh, saya naik angkot sendiri. Kelas 1 SD, naik angkot sendiri. Mak saya biasa-biasa aja. Sekarang ada yang berani deh, anak kelas 1 SD naik angkot dari sini sampai Simpang Kuala Tanjung. Takut semua. Takutlah culik ini itu. Dulu orang percaya betul. Itu menunjukkan apa? Memang hari yang sekarang itu lebih buruk daripada yang lalu. Dulu rasanya dengar orang hamil di luar nikah, itu rasanya tabu betul. Gempar satu kampung kalau ada begitu. Malunya luar biasa, bisa sampai pindah itu keluarga dari kampung itu karena malunya tadi. Sekarang dengar gitu macam udah, ya memang udah zamannya, kan gitu. Udah memang begitu. Banyak betul. Mungkin di setiap kita, di kepala kita satu orang pasti ada kenal satu orang yang hamil di luar nikah. Mungkin ada. Karena saking banyaknya itu tadi. Maka benar bahwa tidak ada satu hari kecuali yang setelahnya itu akan lebih buruk dari hari tersebut. Maka kalau itu seperti itu, ya di zaman ulama itu mereka menganjurkan untuk tidak terlalu banyak bergaul, pilih-pilih kawan, banyakin menyendiri. Nah, tapi lihat ini ya, ini diletak setelah apa? Aqobah ini diletak setelah aqobah taubat dan aqobah ilmu. Jangan menyendiri sebelum berilmu, begitu. Tetapi jangan menyendiri sebelum berilmu. Jadi ilmu, setelah kita berilmu, kita tahu dosa kita apa saja, kita tahu taubat. Kita takut terjerumus lagi kepada maksiat, kita pilih-pilih kawan, kita banyak menyendiri. Nah, ini belum punya ilmu, tahu-tahu aku mau uzilah. Lah, ini aqobah ilmunya belum dilewati, sudah masuk ke yang berikutnya. Jadi jangan sampai kebalik ini. Ini udah susunan luar biasa ya dari Imam Ghazali. Nah, makanya mohon maaf yang kami dengar nih dari para masyayikh di Mesir, dari teman kita, ada dulu ngaji bareng-bareng, sekarang beliau di Mesir. Di sana para mahasiswanya di Al-Azhar itu ada yang mau ambil thariqah kayak Syaziliyah, Naqsabandiyah atau apa. Nggak dikasih sama gurunya. Thariqahmu thariqatul ilim dulu. Jadi thariqahmu, jalanmu menuju surga sebelum zikiran suluk segala macam, ngaji dulu. Dah, itu dulu thariqah. Jadi ilmu ini, nuntut ilmu ini juga thariqah. Ini juga jalan untuk sambil ke surga. Jangan merasa bahwa yang suluk-suluk itu, wah itulah yang namanya thariqah. Ini bukan thariqah, enggak. Justru ini adalah thariqah awal. Setelah ilmunya sudah dirasa cukup, mantap, baru silahkan menyendiri.
Nah, kalau langsung menyendiri ilmunya belum mantep, itu yang keluar-keluar ngaku jadi nabi gitu. Nggak bisa bedain gitu. Mana bisikan setan, mana ilham dari Allah. Yang bisa bedain itu apa? Ilmu. Nah, jadi maka ingat, ini jangan dulu uzlah sebelum berilmu ya, sebelum berilmu. Jadi pilih-pilih kawan-kawan yang ngajak kepada ilmu. Nah, jadi ini yang ada mikir-mikir mau suluk atau apa segala macam, coba pandang dirinya dulu. Udah lepas fardu ainnya atau belum? Udah beres ibadahnya atau belum? Kalau seandainya belum, jangan buru-buru suluk, ngaji dulu. Nah, kalaupun mau cari tempat suluk yang ada pengajiannya, nah itu. Jangan mutlak zikir aja, belum ada ngajinya, enggak. Karena majelis ilmu juga disebut sebagai majelis zikir. Nah, dan barang yang dicerita daripada Yusuf ibnu Asbab, barang yang diceritakan daripada Yusuf bin Asbad, bahwasannya berkata ia, aku dengar Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Saya pernah baca di satu referensi, Tsaurun itu artinya adalah lembu. Di Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan lembu. Wih, begitu ya julukan. Biasanya di kita kalau ada julukan-julukan gitu, itu ya kalau misalnya ada nama orang Joni mana? Joni lembu. Itu berarti apa yang di kepala kita? Dia tukang jual lembu, udah gitu aja kan gitu. Nah, lakop ya berarti itu. Nah, Bang Ahmad mana misalnya? Ahmad Jambang misalnya itu. Karena mungkin ciri khasnya dengan jambangnya. Kalau ini kenapa seorang ulama bisa sampai disebut dengan tsaur, lembu? Saya baca di satu referensi, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pernah satu waktu masuk masjid, ngelangkah kaki kiri dulu. Masuk kaki kiri dulu. Habis itu dia nyesal, ngerasa adabnya sangat-sangat buruk. Dia bolak-balik sepanjang beberapa hari itu asik mengatakan, kayak lembu aja gue masuk kandang. Kayak lembu aja gue. Bilangi dirinya sendiri. Macam lembu aja. Memaki dirinya sendiri. Itu masjid bukan kandang. Macam lembu. Itu aja dibilang orang, akhirnya orang bilang Sufyan itu yang lembu-lembu itu. Asik dia bilangi dirinya lembu-lembu. Nah, karena salah adab ya. Jadi maka ini kelasnya ulama terdahulu. Satu kesalahan kecil nyesalnya luar biasa. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Berkata ia, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selainnya. Sesungguhnya halallah uzlah pada zaman ini. Zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau sudah katakan halallah uzlah pada zaman ini. Kata muallif, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kataku Imam Ghazali ya, demi halal, itu seharusnya bukan demi, jika seharusnya kalau diartiin lebih cocoknya jika halal uzlah pada zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka sanya telah wajib pada zaman kami dan fardu. Kalau zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri kata beliau halal, ya zaman kita ini udah fardu dan wajib. Itu pun di zamannya Imam Ghazali. Kalau zaman kita mau bilang apa lagi kita nih? Apalagi tuh yang lebih di atas itu dah. Ya Allah. Dan daripada Sufyan Ats-Tsauri, insyaallah nih akan datang. Masih panjang lagi.